Selamat siang, Kak. Siang. Mohon maaf, izin sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fahira Fisya Ramadhani, perwakilan kelompok 3, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelumnya, ini adalah kakak siapa? Kak Fiska. Baik, saya panggilnya kakak aja ya, Kak. Ya. Saya izin meminta waktu kakak sebentar untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah saya. Sebelumnya ini saya ingin bertanya, sejauh mana pemahaman kakak tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Oke. Menurut saya manusia itu punya sisi sendiri dari cara pemikiran dan cara hidupnya. Kalau individu itu kan kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kayak hidup sendiri. Sementara kan kita ini makhluk sosial ya, kita juga butuh satu sama lain untuk mengobrol, tolong menolong. Berarti kalau menurut kakak, kita lebih ke makhluk sosial karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Nah, menurut kakak, bagaimana manusia itu dapat menunjukkan sifatnya sebagai makhluk sosial? Manusia itu nunjukin sifat sosial itu dari cara ngobrol, tolong menolong. Dan kalau ada acara nih, kalau di rumah saya ada acara, biasanya tuh kami tuh membantu nih, kayak tolong masak gitu, kami bantu di situ. Oh, berarti ini ya, apa namanya, ada interaksinya, misalnya kayak, oh ini ada acara, nanti ada yang tolong gitu. Ya. Berarti ada terjadi komunikasi ya kan. Nah, berarti kan perannya dalam di tempat kakak tinggal itu ada peran tolong menolongnya. Nah, menurut kakak, peran lingkungan sosial yang bagaimana yang dapat membentuk kepribadian kakak? Seperti 17 Agustus ya, itu menurut aku tuh kayak sangat membantu aku untuk melatih kepercayaan diri aku. Aku bisa percaya diri sampai kayak percaya diri. Oh, berarti kakak kayak kegiatan 17 Agustus kakak nih ngebantu dalam perlombaannya gitu ya. Berarti kakak yang kayak dia lebih berani untuk juga sama orang banyak gitu ya. Nah, kan kakak tadi banyak nih nyebutin kegiatan sosial bersosialisasinya. Kakak lebih merasa nyaman saat sendiri atau dengan kelompok? Kalau aku sih dua-duanya kak, kadang kita tuh pengen sendiri buat tenang, tapi kan kita ini makhluk sosial lah kak, kita nggak bisa hidup sendiri, tentunya kita butuh orang lain buat saling tolong menolong. Kalau misalnya kayak lagi ada acara, tentu kita butuh orang lain dong kak, nggak mungkin kan kita kerjain sendiri. Nah, kakak tuh apakah manusia tuh bisa sepenuhnya sendiri tanpa bersosialisasi menurut kakak? Kalau misalnya bisa sendiri itu kenapa? Kalau misalnya tidak bisa sendiri itu kenapa gitu? Menurut saya sih nggak bisa ya kak, apalagi saya tinggal di lingkungan yang kayak gini, yang lingkungan cukup besar. Nggak mungkin kan kita hidup sendiri, pasti lama-lama juga butuh teman ngobrol ya. Kayak misalnya kalau misalnya lagi ada acara gitu, nggak mungkin kan kita sendiri dengan cara yang tadi saya bilang, itu sangat tidak memungkinkan. Tapi satu saat kita juga butuh orang lain, apalagi kita punya makhluk sosial ya. Berarti dari kesimpulan yang dapat diambil, berarti kakak lebih setuju kalau kita ini adalah makhluk sosial daripada makhluk individu. Kak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktu ya kak. Terima kasih. Sama. Menurut Kak Ida, apa yang kakak pahami mengenai manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Menurut saya, manusia sebagai makhluk individu itu manusia yang hidup secara tunggal dan mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Sedangkan makhluk hidup sosial itu manusia yang selalu bergantungan dengan orang lain. Terus bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini makhluk sosial? Untuk menunjukkan sifat makhluk sosial itu bisa dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, berpartisipasi ketika ada kegiatan sosial, menghargai budaya orang lain, dan saling membantu. Terus apa peran lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian seseorang? Peran lingkungan sosial itu sangat penting seperti peran keluarga, teman, sekolah, ataupun organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi
keperlakuan setiap individu. Apakah menjadi keperlakuan yang positif atau yang negatif, tergantung pada pengaruh yang diterima. Kalau kakak sendiri, apakah lebih nyaman sendirian atau beramai-ramai dalam melakukan aktivitas? Tergantung kegiatan yang dilakukan sih. Seperti kegiatan yang perlu fokus yang lebih tinggi itu lebih nyamannya sendiri. Tapi ketika kegiatan yang perlu interaksi sosial, lebih enaknya bersama-sama atau kerjasama dengan manusia yang lain. Terus, apakah manusia itu bisa hidup sepenuhnya sendirian tanpa bersosialisasi? Nah, tentunya tidak sih Kak. Memang diciptakan itu harus saling tolong menolong dan pasti tidak bisa hidup jika sendirian. Karena manusia itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.